Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ini baru kesempatan bisa melanjutkan cerita dari episode yang sebelumnya, yaitu tentang jasad yang ditaburi garam. Ini adalah sebuah peristiwa yang mengenaskan yang menimpa Mbak Lastri, mengubah suasana desa yang biasanya tenang menjadi mencekam. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti selengkapnya. Alam seolah mengerti jika di desa ini baru saja terjadi tragedi. Hujan deras disertai angin kencang membuat suasana dini hari terasa mencekam. Suara lolongan anjing yang terbawa angin terdengar samar-samar di kejauhan. Meski malas dan juga ada rasa takut, namun Demitri tetap memaksa bangun dan keluar kamar untuk mengecek ruang tengah yang memang atapnya bocor di beberapa bagian. Biasanya kalau hujan di jam-jam seperti ini, Mbak Lastri yang akan bangun untuk menadah tetesan air dari atap yang bocor menggunakan baskom. Sejak suami Mbak Lastri meninggal setahun yang lalu, Mbah Putri memang mengajaknya untuk tinggal bersama kami karena dia nggak punya kerabat satupun di desa ini dan juga nggak ada satu rumah pun yang bisa ia tempati. Sedangkan untuk kembali ke kampung halaman pun nggak bisa karena terkendala biaya dan juga nggak ada satupun keluarga yang tersisa di sana katanya. Mbak Lastri seorang yatim piatu dan setelah dinikahi Mas Badru, pemuda asli desa sini, akhirnya dia pun menetap di sini. Namun ternyata desa ini seperti sebuah malapetaka untuknya. Belum genap setahun menikah, Mas Badru meninggal dengan cara yang sedikit gak wajar, membuat Mbak Lastri dianggap pembawa sial oleh keluarga Mas Badru. Dan sekarang dia menyusul dengan cara yang lebih mengenaskan. Padahal selama kurang lebih setahun Demitri tinggal bersamanya, Mbak Lastri adalah sosok yang baik di mata Demitri. Mengingat Mbak Lastri, bulu kuduku langsung berdiri, kata Demitri. Aku yang sudah hampir sampai di ambang pintu dapur pun spontan berhenti melangkah. Ada rasa ragu, apalagi Demitri ingat kalau Mbak Lastri ini dimakamkan di belakang rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim, gumam Demitri, mencoba mengumpulkan keberanian sebelum lanjut berjalan ke arah dapur. Sebab kalau dibiarkan ruang tengah rumah ini bisa banjir dan bahaya kalau misalkan Mbah Putri sampai terpleset. Namun ketika baru sampai di ambang pintu dapur, tiba-tiba angin pelan berembus menabrak tengkuknya Demitri. Kemudian Demitri terdiam, waspada dengan apa yang selanjutnya akan terjadi. 10 detik, 30 detik, kemudian terhening. Nggak ada keganjilan yang terjadi. Demitri pun sedikit bernapas lega. Mungkin cuma perasaannya saja, gumamnya Demitri. Lalu dengan cepat lari mengambil beberapa baskom yang menggantung di dinding dapur. Sampai Demitri selesai meletakkan baskom-baskom di lantai ruang tengah pun nggak ada sesuatu yang aneh terjadi. Hanya suara gemuruh hujan dan guntur yang sesekali terdengar membuatnya ngeri. Apakah mereka yang sudah menghabisi nyawa Mbak Lastri tidur dengan tenang malam ini? Batinnya Demitri berharap mereka bisa lebih ketakutan dibanding Demitri yang sekarang terjadi. Mungkin terdengar jahat, tapi perbuatan mereka memang lebih biadab. Demitri sempat berbicara dengan Pak Tarim, berniat untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tapi jawaban Pak Tarim berhasil membuatnya kecewa. Kita ini kan orang kecil, Tri, dan yang akan kita laporkan itu adalah seorang penguasa. Lawan kita nggak sepadan. Benar, rasanya akan sulit melawan Juragan Surya bersama para antek-anteknya itu untuk menggunakan hukum di negeri ini. Kalau memang hukum di negeri ini nggak bisa, biarkan hukum alam yang bekerja, sambung istri Pak Tarim. Beberapa saat yang lalu, sebelum akhirnya mereka pamit karena malam yang semakin larut, setelah memastikan nggak ada lagi air yang menetes di lantai, Demitri pun bergegas kembali ke kamar. Waktu sudah menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Tapi Demitri belum bisa tidur sama sekali. Sedangkan Mbah Putri sudah terlelap sejak Pak Tarim dan istrinya pamit pulang. Mungkin beliau juga kecapean terlalu banyak menangis. Lalu ketika Demitri melewati bekas kamar Mbak Lastri, bulu kuduknya kembali berdiri. Pintunya sedikit terbuka, memperlihatkan betapa gelapnya di dalam sana. Kamar Mbak Lastri ini adalah terletak di ruang tengah, berhadapan dengan kamar
Mbah Putri, sedangkan kamarnya Demitri ada di samping ruang tamu. Tapi gak jarang Demitri tidur di kamar Mbak Lastri, karena bagiku dia seperti sosok kakak sekaligus ibu untukku, kata Demitri. Jarak usia kami hanya terpaut 8 tahun, tapi karena dia memiliki tubuh yang mungil, membuatnya terlihat awet muda. Itu juga yang membuat beberapa ibu-ibu di sini nggak menyukainya, apalagi setelah Mbak Lastri menjadi janda. Tri, langkahku spontan berhenti ketika mendengar seseorang memanggilku dengan lirih. Siapa? Mbah Putri? Demitri sedikit berteriak, meski Demitri yakin kalau tadi bukan suara milik Mbah Putri. Hening, gak ada sahutan apapun. Tapi saat Demitri hendak melanjutkan langkah, tiba-tiba, tolong Tri, dingin. Suara itu terdengar lagi. Kali ini diiringi isak tangis yang terdengar pilu. Kenapa mereka membunuh Mbak Tri? Bukan Mbak pelakunya. Sakit Tri, perih. Sekarang tubuhku benar-benar gemetar, gigi saling beradu karena saking takutnya. Kaki pun mendadak berat untuk dibawa berjalan. Padahal hanya butuh 3 langkah lagi untuk aku sampai di kamar, kata Demitri. Berbagai doa Demitri ucapkan. Ikhlas sampai doa masuk kamar mandi pun nggak luput untuk dibacanya. Seumur-umur baru kali ini Demitri ketakutan akan sesuatu. Mereka yang jahat, Tri, bukan Mbak. Tolong percaya. Suara itu, suara Mbak Lastri makin terdengar pilu di telingaku. Entah suara itu berasal dari mana, tapi terdengar begitu dekat di telinga. Demitri kemudian berjongkok, menyembunyikan wajah di dalam lipatan tangan dengan tubuh yang masih gemetar ketakutan. Kenapa dia pun mendatangiku, batin Demitri. Demitri terisak. Ingin rasanya teriak, tapi tenggorokannya tercekat. Sampai akhirnya bahunya terasa ditepuk oleh seseorang. Bersamaan suara Mbah Putri yang membuatku bisa bernapas lega, kata Demitri. Kamu kenapa, Nduk? Demitri mendongak secara perlahan melihat ke atas, tetapi masih dalam keadaan mata terbejam. Takut kalau ternyata yang sekarang di hadapannya bukan Mbah Putri yang sesungguhnya. Demitri, kamu kenapa? Tanya Mbah Putri. Dan sekarang barulah Demitri benar-benar bernapas lega. Ada Mbah, tadi ada Mbak Lastri. Raut wajah Mbah Putri biasa saja, enggak terkejut ataupun takut. Dia pun seolah tahu kalau ini pasti akan terjadi. Sudah, enggak apa-apa. Sekarang mending kamu tidur. Sudah jam 3 subuh dan kamu belum bisa tidur sama sekali, kan? Telapak tangan keriputnya mengelus kepalaku dengan sayang, membuat rasa takutnya Demitri perlahan hilang. Tapi kenapa Mbak Lastri juga ganggu kita, Mbah? Wanita yang merawatku setelah kedua orang tuaku bercerai itu tersenyum. Namun entah kenapa senyumnya itu terlihat sedikit menakutkan, kata Demitri. Dia bukan mengganggu, tapi hanya ingin meminta tolong. Lalu membawaku untuk tidur bersama di kamarnya, karena aku memang menolak tidur sendirian, kata Demitri. Singkat cerita, tidurku terusik ketika seseorang berulang kali menepuk-nepuk lenganku, kata Demitri. Demitri, bangun, waktu subuh sudah mau habis. Hei, bangun, Dok, sholat dulu. Meski dengan keadaan masih setengah mengantuk, akhirnya aku bangun. Duduk bersandar di kepala ranjang untuk mengumpulkan sisa-sisa kesadaran. Semalam kamu pindah ke kamar Mbah jam berapa, Tri? Kok Mbah ndak tahu? Ucapan Mbah Putri itu berhasil mengembalikan kesadaran Demitri sepenuhnya. Loh, semalam kan Demitri ke kamar bareng Mbah. Mbah Putri terlihat bingung mendengar jawaban Demitri. Ngelindur kamu lah. Semalam Mbah tidur nyenyak banget kok. Bangun-bangun tadi pas azan subuh. Sekarang gantian Demitri yang kebingungan. Kalau semalam Mbah Putri tidur, terus siapa yang semalam mengelus kepalaku dan membawaku ke kamar ini? Masa Mbak Lastri?